Kakak ipar, bangunlah, apa yang terjadi padamu? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau. Siapa kau? Kakak ipar, kau. Kau tidak mati. Aku Dong Liang, adik ipar kesayanganmu. Bagaimana bisa kau melupakanku? Bukankah aku sedang melakukan transformasi dewa di Kyushu? Di mana ini? Jangan bilang ini benar-benar terjadi. Reinkarnasi, transmigrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sepertinya aku gagal dalam transformasi dewa. Benar-benar merepotkan. Aku adalah Lu Jiuxia, pemimpin sekte Suantian dari Kyushu. Hari ini aku memberimu pengampunan untuk menjadi pelayanku. Jika kau berani membocorkan identitasku, kau mati. Baik, baik, aku mengerti. Aku tidak akan membocorkannya. Kakak ipar, tolong turunkan aku. HMPH. Aku bisa menjaga rahasia, tapi bisakah Anda tidak menakut-nakuti orang seperti itu lagi? Kalau ada yang lihat, rahasia kita pasti terbongkar. Dan satu lagi. Pulang selarut ini, dari mana saja kau, sudah tidak berguna. Masih saja mengajak Dong Liang keluyuran setiap hari. Ibu yang cantik, tenanglah dulu, tarik napas dalam-dalam. Heh, dasar sampah, apa kau tidak dengar aku bicara? Bagaimana bisa Suer menikah dengan barang tidak berguna sepertimu? Untung aku sudah memperingatkan, leluhur, ini sebelumnya. Kalau tidak, rumah ini pasti sudah hancur berantakan. Sungguh konyol. Aku, pemimpin sekte Suantian yang agung, bukan saja kekuatanku kembali ke tahap pemurnian energi, bahkan inti dalamku pun hilang. Sepertinya aku harus mencari cara untuk meningkatkan kultivasi dan kembali ke Kyushu secepat mungkin. Kenapa masih diam? Cepat bangun dan bersihkan rumah, buat sarapan, Suer hampir terlambat kerja. Ibu, jangan pedulikan si pecundang itu lagi. Begitu masa tenang perceraian selesai, kami akan segera bercerai. Apa? Ada yang mau lompat dari gedung? Apa? Mau lompat? Ibu, ada masalah dengan proyek di perusahaanku, aku harus ke sana sekarang. Meninggalkan, leluhur, ini di rumah sendirian. Entah kekacauan apa lagi yang akan dia buat. Kakak ipar, ayo kita pergi juga. Guan Moksue, inikah lokasi? Bagus, yang dipilih perusahaanmu, ini sudah satpam ketiga yang mencoba bunuh diri. Jika ini membuat rumah-rumah ini tidak laku, aku akan menyeretmu bersamaku ke liang lahat. Tuan Muda Zhao, tolong tenanglah. Jika ini memang kesalahan kami, saya pasti akan bertanggung jawab. Kau bertanggung jawab? Memangnya kau siapa? Apa kau sanggup menanggungnya? Ada masalah dengan patung singa batu di depan pintu itu. Pindahkan saja, maka masalah selesai. Lalu, siapa kau? Dia suami Guan Moksue, kakak iparku, Lu Jiuxia. Jadi kau si pecundang yang hidup menumpang itu. Singa batu ini pemberian teman baikku dengan harga mahal. Mana mungkin ada masalah? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Cepat pulang. Jangan mempermalukanku. Aku ingin terbang. Cepat tahan dia. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Tolong bantu aku. Kakiku lemas, aku tidak bisa berdiri. Kau berani menghancurkan patung singa batu milik Tuan Muda Zhao. Kau benar-benar menghancurkan patung singa batu Tuan Muda Zhao. Anu. Tuan, lihatlah, satpam itu sekarang sudah kembali normal, kan? Itu adalah batu dewa keberuntungan yang dikirim langsung oleh sahabatku dari Thailand. Kejahatan belum sepenuhnya hilang, bahaya masih mengintai. Dalam 10 menit, akan ada orang lain yang mencoba melompat. Tuan Muda Zhao, otak kakak iparku sedang terganggu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku akan membawanya pergi sekarang. Tuan Muda Zhao, saya benar-benar minta maaf.
Saya akan mengganti rugi barang Anda sesuai harga aslinya. Mengenai kejadian hari ini, saya akan memberi Anda jawaban setelah berdiskusi dengan ahli Feng Shui. Dasar sampah, biasanya kau tidak berguna saja sudah cukup. Sekarang kau berani mengacaukan bisnisku. Apa yang kau tahu? Beraninya bicara sembarangan? Mulai sekarang, jangan pernah muncul di tempat kerjaku lagi. Pergi. Kakak ipar berniat baik, dia hanya ingin membantumu. Kau juga pergi. Selalu saja mengekor di belakang pecundang ini, mau jadi apa kau nanti? Master Lu, saya mohon selamatkan saya. Benar kata Anda, ada orang lain yang mau melompat. Tolong lupakan kesalahan saya tadi, ikutlah dengan saya. Tuan Muda Zhao, dia sama sekali tidak mengerti Feng Shui. Saya akan segera memanggil ahli terbaik dari perusahaan. Aku hanya mau dia, jangan buat aku kehilangan kesabaran. Karena Tuan Muda Zhao yang meminta, pergilah ke sana. Buku kelima di rak kedua, buka dan lihatlah. Bajingan, aku menganggapnya saudara, tapi dia berani mencelakaiku. Cepat bakar benda ini. Tunggu sebentar. Membakarnya sekarang tidak ada gunanya. Siapapun yang memasang jimat ini padamu, kau harus membakarnya di depan matanya agar kutukan itu berbalik menyerangnya. Terima kasih banyak, Master Lu. Lain hari aku pasti akan datang berkunjung untuk membalas budi. Aku tidak butuh imbalan. Berikan saja benda yang ada di lehermu itu padaku. Tutup mulutmu, beraninya kau meminta barang orang lain. Tidak apa-apa. Master Lu telah menyelamatkanku dari maut, ini cuma sepotong batu giok. Kakak ipar, buat apa benda itu? Harusnya kau minta uang. Dengan uang, kau bisa beli apa saja. Apa yang kau tahu? Barang antik dan giok kualitas tinggi mengandung energi spiritual alam yang bisa membantuku meningkatkan kultivasi. Jangan pikir karena kau membantuku hari ini, aku akan berubah pikiran. Kita tetap akan bercerai. Terserah kau saja. HMPH, kau mengejarku ke sini hanya untuk pamer perubahanmu, kan? Biar ku beritahu ya, aku tidak tertarik padamu, jangan terlalu percaya diri. Yang membuatku tertarik adalah ini. Energi spiritualnya sudah habis terserap, sudah tidak berguna lagi. Ambil saja untukmu. Terima kasih, kakak ipar, aku tahu aku tidak salah mengikutimu. Ibu, ada apa lagi sekarang? Kenapa marah-marah? Lama-lama aku bisa mati berdiri gara-gara si sampah ini. Mati berdiri? Menantu bibimu baru saja beli rumah baru. Lihat menantu kita, dibilang pecundang saja masih terlalu bagus untuknya. Biarkan saja mereka beli rumah, kita kan juga punya tempat tinggal. Lagi pula, kakak ipar hari ini sangat membantu kakak. Kiao Huan bahkan mengirimkan undangan dan sengaja menulis, mengundang seluruh keluarga. Ini jelas-jelas ingin mempermalukanku. Kalau begitu kita tidak usah datang saja. Tentu saja harus datang. Kalau tidak datang, kita akan semakin diremehkan. Kau, nanti dandan yang rapi supaya terlihat seperti manusia. HMPH, kupikir tuan muda kaya dari mana yang datang. Ternyata dia toh. Selamat atas rumah barunya, keponakan menantu. Semoga karirmu semakin menanjak. Terima kasih atas doa baiknya, Bibi. Liu Song memang hebat, ini rumah kelimanya, kan? Apalagi apartemen mewah yang luas. Selama aku masih di Longsing, aku tidak akan lupa menjaga kalian semua. Kakak ipar sudah lama menganggur, kan? Kebetulan divisiku butuh petugas kebersihan, cocok sekali untuk angkat barang dan menyapu. Laki-laki kalau kelamaan jadi benalu bisa ketagihan. Hati-hati jadi pecundang seumur hidup. Kakak ipar, abaikan saja orang-orang rendahan ini, jangan sampai kau mengeluarkan ilmu sihirmu. Mengerti?
Ayo pergi. Siapa yang tidak punya sopan santun begini, mengganggu orang makan saja. Tuan, Tuan Muda Zhao kedua, Anda juga makan di sini. Siapa kau? Memangnya aku kenal kau? Saya Liu, manajer departemen pengadaan. Liu apanya? Berani-beraninya orang rendahan sepertimu menghalangi jalanku. Minggir. Cepat minggir, berikan tempat duduk untuk Tuan Muda Zhao. Merupakan kehormatan besar bagi saya Anda sudi menghadiri jamuan keluarga ini. Tuan Muda Zhao, silakan, silakan. Kurang ajar, beraninya kau tidak sopan pada Master Lu. Anda sungguh hebat, membakar jimat di depan bajingan itu, dia langsung kena stroke dan muntah darah. Sekarang perusahaan sudah aman. Tentu saja, kakak iparku bukan orang sembarangan. Benar, benar, Master Lu. Mulai sekarang jika butuh bantuan, katakan saja. Makan malam ini saya yang traktir, silakan nikmati sepuasnya. Benar, benar, Master Lu. Mulai sekarang jika butuh bantuan, katakan saja. Makan malam ini saya yang traktir, silakan nikmati sepuasnya. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jiuxia, mohon bantuannya di masa depan. Kakak ipar, kenapa tidak bilang dari tadi kalau kenal Tuan Muda Zhao? Ini salahku, tolong jangan dimasukkan ke hati. Menantuku ini sebenarnya tidak punya keahlian apa-apa, kalian terlalu berlebihan. Lu Liang sekarang semakin sukses saja, anak ini memang pintar sejak kecil. Kenapa memanggilku keluar? Kakak ipar, kau hebat sekali hari ini, aku belum pernah merasa sebangga ini di depan kerabat. Sebagai balas budi, aku putuskan besok akan membuka lapak untuk membantumu mengumpulkan barang antik dan giok. Bagaimana? Setuju. Mari lihat-lihat, terima barang antik dengan harga tinggi. Kakak ipar, ayo lihat keramaian di sana. Ayah, bukannya ayah pergi menyumbangkan barang antik, kenapa ada di sini? Pemilik toko ini tidak jujur dan menjual barang palsu. Cepat kembalikan uangku. Jangan asal bicara dan merusak reputasi toko antikku. Jangan-jangan kau menukar barang asliku dengan yang palsu untuk memeras aku. Kakak ipar, cepat bantu aku. Kalau barang palsu ini hancur, kita punya uang untuk beli yang asli. Sisa energinya bisa kau ambil. Kau benar-benar tidak mau mengembalikan uangnya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Begini saja, kita sama-sama mengalah. Bagaimana kalau pedang antik ini kutukar dengan sempoa ini? Bagaimana kalau pedang antik ini kutukar dengan sempoa ini? Ketemu orang bodoh lagi. Sempoa ini cuma kubeli 300 yuan dari seorang petani. Anggap saja ini bayaran agar dia diam. Baiklah, sebenarnya tidak ada aturan dagang seperti ini, tapi karena aku punya hati nurani, biarlah aku rugi sedikit dan menukarnya untukmu. Tapi hanya sekali ini saja. Setelah barang berpindah tangan, aku tidak bertanggung jawab lagi. Kalian semua di sini adalah saksinya. Pedang antik ini kubeli seharga 1 juta, masa cuma ditukar dengan sempoa butut ini? Ayah, jangan panik, percayalah pada kakak ipar. Semuanya tunggu sebentar, bolehkah saya melihat sempoa itu? Bukankah ini Profesor Meng, sang ahli arkeologi? Benar, ini Profesor Meng, apa ada yang istimewa dari sempoa ini? Ini adalah kayu cendana merah berusia ribuan tahun, harta karun yang sangat langka. Mana mungkin, benda ini sama sekali tidak berharga. Saya tidak mungkin salah lihat, ini pasti diukir dari kayu cendana merah ribuan tahun. Berdasarkan harga pasar saat ini, nilainya setidaknya sebesar ini. 600.000. Tambahkan 1 nol lagi. 6 juta. Ya ampun, benda kecil ini ternyata bernilai 6 juta. Menukar pedang antik dengan ini benar-benar untung besar. Tidak mungkin, aku membelinya cuma 300. Tokomu ini benar-benar penipu. Profesor Meng sudah ahli selama puluhan tahun, dia pasti benar. Habislah, kali ini aku rugi besar. Memang menantuku yang hebat, penglihatanmu tajam, besok aku akan menyumbangkan sempoa ini ke Biro Peninggalan Budaya. Disumbangkan lagi. Ayah, ini 6 juta. Sisakanlah sedikit untuk modal nikah anakmu ini. Ayah, ayah. Kakak ipar,
Cepat serap energinya. Ayah sangat menyayangi sempoa ini sampai dibawa tidur. Aku susah payah mencurinya. Diam. Kekuatanku sudah banyak pulih. Ini benar-benar energi spiritual yang murni. Astaga, jangan sampai jatuh. Kalau rusak, ayah pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Rasanya ada yang aneh, tidak sama seperti kemarin. Yang satu tua tukang foya-foya, yang satu muda tukang foya-foya, ditambah lagi si pecundang ini. Dosa apa yang kuperbuat di kehidupan sebelumnya? Untung masih ada suerku, kalau tidak, bagaimana ibu bisa bertahan? Kencan buta yang ibu bicarakan kemarin lusa. Apa jadwal pertemuannya hari ini? Untung masih ada suerku, kalau tidak, bagaimana ibu bisa bertahan? Kencan buta yang ibu bicarakan kemarin lusa. Apa jadwal pertemuannya hari ini? Apa? Kakak mau kencan buta? Kak, kau dan kakak ipar belum cerai? Mana boleh kau main mata dengan pria lain? Diam kau, bocah nakal. Dia itu keponakan Direktur Yo dari bank kota kita. Jauh lebih baik daripada si pecundang itu. Lu Jiuxia, ku beritahu ya, kau tidak punya hak untuk menolak. Dulu Suer tidak mau menikah denganmu. Kalau bukan karena orang tua bangka itu bersikeras memenuhi janji pernikahan, mana mungkin Suer mau padamu? Kalau kau tahu diri, tutup mulutmu. Setelah cerai, segera angkat kaki dari sini. Pernikahan ini sudah ditentukan, apa bedanya kencan buta sekarang atau nanti? Kurasa kau tidak keberatan, kan? Aku sama sekali tidak keberatan. Kau, apa maksud sikapmu ini? Bukankah aku sudah menuruti semua kemauanmu? Apalagi yang membuatmu tidak senang? Sue sayang, aku mencintaimu. Lu Jiuxia, tak peduli trik apa yang kau mainkan, itu tidak akan berguna. Aku akan segera pergi kencan buta. Bahkan jika kau berlutut memohon padaku pun tidak akan ada gunanya. Membosankan. Ayo pergi, bukankah kau mau membantumu mengumpulkan energi spiritual? Oh, baiklah. Kakak ipar, apa kau benar-benar tidak keberatan kakakku pergi kencan buta? Bukankah kau sudah tahu, aku sama sekali bukan kakak iparmu. Kalaupun iya, aku takkan pernah menerima penghinaan seperti ini. Jika kau tidak berguna bagiku, apa kau pikir aku akan tetap bersikap ramah? Ya, aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Silakan, bos. Sue Bao, aku mencintaimu. Aku tahu kau belum bercerai, tapi aku bersedia menunggumu. Akulah orang yang paling mencintaimu. Tapi aku bersedia menunggumu. Akulah orang yang paling mencintaimu. Wah, romantis sekali. Lu Jiuxia, sudah kukatakan kita sudah berakhir. Urusanku bukan urusanmu lagi. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Dengar itu? Cepat pergi dari sini. Jangan mengotori mata Sue Bao. Berani sekali merusak pernikahan orang lain. Benar-benar seperti katak yang menjijikan, tidak menggigit tapi membuat risih. Minggir, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan manusia biasa sepertimu. Jangan sok hebat, dasar gembel. Sue Bao menikah denganmu itu seperti bunga indah yang tertancap di kotoran sapi. Mobil mewah ini hadiah untuk Sue Bao. Sampah sepertimu pasti takkan mampu membelinya seumur hidup. Benar, siapa yang tidak tahu kalau menantu keluarga Guan itu cuma parasit? Kalau tidak punya kemampuan, jangan menghambat hidup orang lain. Aku tidak akan minggir, kecuali kau berteriak di depan semua orang, aku adalah pecundang, baru aku akan membiarkanmu lewat. Kau cari mati. Kau kenapa? Ya Tuhan, apa aku tidak salah lihat? Ini kan mobil super edisi terbatas di dunia. Sepertinya hanya ada 15 unit di dunia. Orang kaya mana yang datang ke kompleks kita ini? Tuan Lu, kebetulan sekali Anda di sini. Lihatlah, apa Anda suka? Saya sengaja membelinya untuk Anda. Apa? Ini. Apa aku salah dengar? Apa? Mobil semahal ini diberikan kepada pecundang keluarga Guan itu. Mustahil, ini tidak mungkin. Pakai trik murahan lagi, bahkan menyewa orang untuk berakting. Kalau mau jadi bos besar, sadar diri dulu. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Beraninya meragukan Tuan Lu, penyelamat Tuan Muda Zhao kedua. Hati-hati, aku bisa menghancurkanmu. Apa? Tuan Muda Zhao, bagaimana Anda bisa? Sialan kau, Lu Jiuxia, kapan dia mendekati Tuan Muda kaya ini? Dia membuatku malu di depan Sue Bao. Aku tidak akan melepaskanmu. Hei, lain kali jangan sok hebat lagi, aku malu melihatnya. Kau, aku tidak butuh. Aku sudah menerima imbalan karena telah menyelamatkanmu waktu itu. Tuan Muda Zhao, maksud kakak iparku adalah, dia sangat menyukai batu giok yang Anda berikan sebelumnya.
Mobil ini dia terima, tapi lain kali berikan barang antik atau giok saja. Benar kan, Kak Ipar? Manusia yang dangkal. Ternyata Tuan Lu suka barang antik, itu mudah sekali. Pemilik toko emas Dingsen punya banyak koleksi barang antik. Sebenarnya, hari ini aku datang atas permintaannya untuk mengundang Tuan Lu. Kak Ipar, barang antik, akhirnya kita tidak perlu berjualan di pinggir jalan lagi. Benar-benar salah langkah, kenapa aku memilih orang ini jadi pelayan? Pimpin jalannya. Uncle Liang, inilah Tuan Lu yang menyelamatkan nyawaku. Kemampuannya sangat luar biasa. Tuan Muda Zhao, bukankah itu terlalu berlebihan? Ayah mertua, kenapa harus repot-repot? Aku sudah menemukan ahli metafisika terhebat dari Asia Tenggara Master Xuanji. Saya bersedia membantu Tuan Liang. Orang-orang dengan ilmu sesat lainnya tidak diperlukan di sini. Ayah mertua, kebanyakan orang di negeri ini hanya mencari nama. Tuan Muda Zhao kurang berpendidikan, wajar jika dia tidak bisa membedakannya. Karena Master Xuanji sudah ada di sini. Silakan kalian semua pergi. Hei, Li Hongsen, siapa yang kau sebut tidak berpendidikan? Kau pikir hebat hanya karena sekolah beberapa tahun? Hebat-hebat begini kau tetap saja jadi menantu parasit. Tuan Lu jauh lebih hebat dari Master Xuanji atau Master Gagamu itu. Kau. Bicaramu sangat tidak sopan. Kau sendiri yang tidak punya harga diri. Sudah, jangan bertengkar lagi. Aku percaya kalian berdua adalah ahli. Mengenai siapa yang lebih hebat, lebih baik kalian berdua bertanding. Aku sudah memutuskan untuk terjun ke bisnis properti. Kebetulan sore ini ada lelang 5 bidang tanah. Salah satunya akan dikembangkan menjadi kota bisnis baru Jingtai. Siapa yang tebakannya tepat, akan kujadikan konsultan Feng Shui pribadiku. Aku tidak ingin menyulitkan bocah ingusan sepertimu. Pergilah. Petir dan angin saling beradu, menentang takdir demi mengubah nasib, sulit untuk berakhir dengan damai. Bocah ingusan tidak tahu diri, beraninya mengutukku. Jangan salahkan aku jika aku menindas anak muda. Tanah nomor 1, area pabrik lama, terletak di pusat CBD lingkar kedua barat daya. Angin menggerakkan bangau, energi yang sangat kuat. Ini adalah tanah pembawa kekayaan. Tuan Liang, tanah ini harus didapatkan. Ya, ayah mertua, ini dia. Sekitarnya adalah hunian mewah, membangun mal di sini pasti untung besar. Kemungkinan besar memang tanah ini. Aku juga merasa tanah ini yang paling berpotensi. Kuberitahu ya, aku punya orang dalam. Pasti tanah yang ini. Tanah nomor 1, harga pembukaan 800 juta. Tanah nomor 1, harga pembukaan 800 juta. Baru pembukaan sudah 800 juta. Sepertinya memang tanah ini pilihannya. 830 juta. Tanah ini harus menjadi milikku. 850 juta. Feng Shui tanah ini buruk. Apapun yang dibangun di sini akan gagal total. Tidak perlu membelinya. Penipu ini akhirnya menunjukkan kedoknya. Master Xuanji bilang ini bagus, kau ini siapa berani bicara begitu? Tuan Lu, Anda tidak sedang mencari gara-gara dengan Master Xuanji, kan? Aku mengundang Anda ke sini untuk bekerja untukku. Meskipun formasi, angin menggerakkan bangau, sudah terbentuk. Bangunan penduduk di sekitarnya seperti gunting yang memotong melintang. Membentuk, luka gunting. Keberuntungan harta akan rusak, bisnis sulit berkembang. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. 880 juta. 900 juta. Ayah mertua, kalau tidak menawar sekarang, kita akan terlambat. Apa ayah benar-benar lebih percaya pada penipu entah dari mana ini daripada Master Xuanji? 980 juta, ini terlalu mahal. 980 juta, ada lagi yang mau menawar. Terjual seharga 980 juta. Selamat, Tuan Liang. Toko emas Dingsen memang luar biasa kaya. Aku menyerah. Hahaha. Tanah nomor 5, perbukitan pinggiran timur, harga pembukaan 200 juta. Ada apa, Tuan Lu? Lelang akan segera berakhir, belum ada tanah yang Anda sukai, atau Anda ingin memilih tanah ini? Ya, ini tanahnya. Omong kosong, tempat ini dikelilingi aura jahat dan energi negatif yang kuat. Jangan pernah diambil. Jangankan ahli Feng Shui, orang awam sepertiku pun tahu kalau tanah ini sama sekali tidak berharga. Tak heran Tuan Muda Zhao merekomendasikannya. Ahli ini sama saja dengannya, tidak punya kemampuan apa-apa. 300 juta. Tanah rongsokan begini masih ada yang menawar 300 juta. Dikasih gratis pun aku malas. Ternyata si anak manja keluarga Zhao itu benar-benar bodoh dan banyak uang. Bukankah katanya keluarga Zhao tidak ikut lelang kali ini? Siapa yang tahu? Mana mungkin kita mengerti jalan pikiran anak pemboros seperti dia. Hahaha, selamat Tuan Muda Zhao. Tanah ini sangat cocok untuk dibangun panti jompo. Sangat cocok sekali. Selama ada kau, masa depan Longsing pasti terjamin.
Lokasi kota bisnis baru belum diumumkan, kenapa kau terburu-buru? Aku percaya pada Master Lu. Terjual 300 juta. Selamat, Tuan Zhao. Mari kita lihat saja nanti. Tapi pemenangnya pasti aku. Baru saja menerima pemberitahuan resmi, lokasi kota bisnis baru kota Jingtai telah ditentukan, yaitu lahan nomor 5. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin lahan nomor 5 yang terpilih? Tempat terpencil yang bahkan burung pun enggan hinggap itu? Tidak mungkin. Master Lu, kau adalah doaku. Halo, Zusu. Fakta membuktikan bahwa merayakan kemenangan terlalu dini itu tidak baik, apalagi meremehkan orang lain. Kira-kira sejak kapan Tuan Muda Zhao yang hanya tahu bersenang-senang ini berubah dan punya pandangan setajam ini? Kau lihat pria di sampingnya itu? Kudengar dia ahli Feng Shui hebat. Pantas saja. Cih, dasar tidak berguna. Inikah ahli yang kau undang? Bertahun-tahun tidak ada kemajuan, hanya bisa mengacaukan segalanya. Ini. Terkadang Feng Shui yang bagus tidak menjamin pemerintah akan memilihnya. Begitukah? Lalu bagaimana Master Lu bisa memprediksinya? Sepertinya banyak ahli gadungan yang hanya bisa membual di Asia Tenggara. Aku akan menyiapkan beberapa untukmu. Ini 50.000 sebagai upah lelahmu. Sekarang pergilah. Cih, kerugian 980 juta kali ini, cari cara sendiri untuk menggantinya. Jika tidak, jangan pernah muncul lagi di perusahaan. Pulanglah dan urus cucian serta anak-anak. Benarkah? Kakak iparku keren sekali. Ini semua salah Bos Liang yang melarangku masuk. Aku ingin sekali melihat bagaimana kakak iparku membungkam orang-orang sombong itu. Master Lu, tolong tunggu sebentar. Ini salahku karena telah tertipu dan tidak mendengarkan saran Master Lu. Kuharap Master berlapang dada dan tidak menyalahkanku yang tidak mengenali orang hebat sepertimu. Kita bahkan tidak saling kenal, jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan. Bos Liang, kakak iparku suka batu giok. Jika kau ingin mencarinya lagi, ingatlah untuk memberikan apa yang dia sukai. Xiao Su, kau datang saja sudah cukup, kenapa repot-repot membawa banyak hadiah? Kau datang saja sudah cukup, kenapa repot-repot membawa banyak hadiah? Aku jadi merasa tidak enak. Bibi, ini bukan apa-apa. Hanya saja statusku sekarang belum resmi, jadi tidak enak memberi barang yang terlalu mahal. Nanti pasti ku beri yang lebih baik lagi. Anak ini, kau benar-benar tahu tata krama. Sombong lagi, kau datang lagi. Lancang, Dong Liang, beraninya kau bicara begitu pada calon kakak iparmu. Ibu, kakak ipar kandungku berdiri di sini. Mana ada kakak ipar yang lain? Baiklah, mulai hari ini, Lu Jiuxia bukan lagi kakak iparmu. Jangan pernah panggil dia kakak ipar lagi. Besok masa tunggu perceraian berakhir, kita akan segera bercerai. Kau harus segera pindah dari sini. Swear, Lu Jiuxia tidak punya kemampuan maupun uang. Di mana dia akan mencari tempat tinggal, berikan dia waktu beberapa hari lagi. Tidak perlu. Kakak ipar. Guandong Liang, bukankah sudah kubilang jangan panggil dia kakak ipar lagi? Panggil, Kak, saja boleh, kan? Kalian semua hanya gila harta. Dia cuma punya sedikit uang haram. Apa hebatnya? Kalau kakakku mau uang, banyak orang yang akan memberinya. Beraninya kau, makhluk halus. Apakah kau yang menyelamatkanku? Menurut Guandong Liang, dunia ini seharusnya tidak punya banyak makhluk halus. Mungkinkah saat aku jatuh, ada sesuatu yang kotor ikut terbawa? Sepertinya aku harus segera kembali ke Kyushu. Kak, terjadi sesuatu pada Tuan Muda Zhao. Master Lu, akhirnya kau datang. Ayahku. Master Lu, apa yang terjadi pada ayahku? Kumohon selamatkan dia. Master Lu, apa yang terjadi pada ayahku? Kumohon selamatkan dia. Bencana besar telah tiba, bagaikan baja yang ditarik. Orang bijak lebih baik melepaskannya daripada celaka. Ini. Apa maksudnya? Apakah ayahku sudah tidak bisa diselamatkan? Ayah. Jangan ratap terus,
Maksudnya dia masih bisa diselamatkan. Sudah kuduga. Master Lu, aku mengandalkanmu. Semua keluar. Sudah selesai, silakan masuk. Suamiku, apa yang terjadi padaku? Ayah, tadi ayah pingsan lalu mengamuk seperti orang gila. Kami sangat takut, untuk Master Lu datang tepat waktu. Terima kasih telah menyelamatkanku, Master. Anda tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga menyelamatkan Longsing. Ayah, apa maksudnya? Sejak awal tahun, perusahaan selalu tertimpa sial, dan musuh terus mengincar kita. Jika aku tumbang, bagaimana kau yang hanya tahu bersenang-senang bisa bertahan? Warisan keluarga Zhao selama 100 tahun mungkin akan hancur. Ini adalah pusaka turun-temurun dari keluarga ibuku. Aku tidak tahu sudah berapa generasi benda ini diwariskan. Barang biasa tidak akan cukup untuk membalas budi Master yang telah berkali-kali menyelamatkan nyawa. Kudengar dari putraku kalau Master suka batu giok, jadi terimalah pusaka ini. Tak disangka dunia ini masih memiliki energi spiritual yang begitu kuat. Tak disangka dunia ini masih memiliki energi spiritual yang begitu kuat. Benar-benar harta yang luar biasa. Ternyata ini membantuku mendapatkan kembali batu dewa. Dengan ini, kultivasiku tidak akan terhalang oleh raga fana lagi. Begitu inti dalam ditemukan, aku pasti bisa kembali ke Kyushu. Bahkan tanpa energi spiritual pun, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Hahaha, aku kaya mendadak. Kak, apa kau benar-benar pergi mengurus perceraian dengan kakakku pagi tadi? Tentu saja. Meski aku bukan kakak ipar aslimu, tapi melihat sikap kakakmu, dia pasti juga ingin bercerai. Cerai ya cerai saja. Kakak dan ibuku sudah keterlaluan, tinggal di rumah itu hanya akan membuatmu makan hati. Tuan muda Zhao, bukankah dia bilang mau memberimu rumah? Ayo kita lihat, aku juga akan ikut pindah denganmu. Aku tidak pernah bilang akan membawamu. Kak, jangan terlalu kejam begitu, aku bisa menganggapnya serius loh. Coba saja bicara seperti itu lagi kalau berani. Tidak apa-apa, ayo kita pergi sekarang. Wah, kalungnya cantik sekali. HMPH, Lu Jiuxia, kau benar-benar tidak punya harga diri. Sudah cerai tapi masih mencoba merayuku. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Moswei, akhirnya kau sadar juga. Lu Jiuxia sama sekali tidak pantas untukmu. Mana ada suami yang masih menumpang di rumah istrinya setelah menikah. Lihat betapa dermawannya Tuan Muda Yao. Baru saja kau cerai, dia langsung membawamu melihat rumah masa depan. Ini perumahan termahal di kota, satu unit paling murah 60 juta. Sayang, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Mana rumah termahal di sini? Aku akan membelinya. Yang termahal adalah Gria Tawang mewah di lantai atas. Luasnya 1080 meter persegi dengan harga total 230 juta. Kami perlu verifikasi saldo sebelum mengantar Anda melihatnya. 230 juta. Sial, kenapa mahal sekali? Ini namanya perampokan, tapi sayang, apa kau menyukainya? Tentu saja suka. Tuan Muda Yao sangat gagah, 1000 kali lebih baik daripada si pecundang Lu Jiuxia itu. Swear pasti akan bahagia bersamamu. Beraninya kau membuntutiku, kau benar-benar tidak tahu malu. Harus berapa kali kukatakan, hubungan kita sudah berakhir. Jangan terlalu percaya diri. Untuk apa si miskin sepertimu datang ke sini? Harga satu rumah di sini cukup untuk membeli nyawamu. Pergilah jika tahu diri, atau kau akan malu sendiri melihatku membelikan rumah untuk Swear. Bahkan jika harus bangkrut hari ini, aku tidak boleh terlihat lemah di depan Lu Jiuxia. Lu Jiuxia, aku tahu kau sangat mencintai Swear, tapi kau harus tahu diri. Pecundang tak berguna sepertimu bahkan tidak pantas membawakan sepatu Tuan Muda Yao. Berhentilah mengganggu Swear, mengerti? Gria Tawang lantai atas itu, aku beli. Silakan verifikasi saldonya. Tuan Zhao, saldo di kartu pria ini hanya ada 70 juta. HMPH, cicilan, memangnya tidak boleh dicicil. Mohon maaf, Gria Tawang mewah di lantai atas sudah dibayar lunas oleh Tuan Lu. Kau mau menipu siapa? Semua orang tahu Lu Jiuxia itu gelandangan miskin yang tidak berguna. Mana mungkin dia punya uang untuk beli rumah? Kemarin Master Lu menyelamatkan nyawa ayahku, yang berarti menyelamatkan keluarga Zhao dan Longsing. Jangankan sebuah rumah, jika dia meminta setengah saham Longsing pun akan kuberikan. Simpan saja uang recehmu itu untuk menipu wanita bodoh. Yosu membangun usahanya sendiri, uangnya halal. Tidak sepertimu. Jangan pikir karena kau mendekati tuan muda kedua Zhao, aku akan menghormatimu. Memangnya uangku tidak bersih? Kau sendiri punya perusahaan Feng Shui. Sepertinya kau merasa sedang mencari uang haram juga. Aku tidak mau berdebat denganmu. Segera minta maaf pada Yosu, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kita sudah cerai,
Apa peduliku kau memaafkanku atau tidak? Lagi pula, apa kalung di lehermu itu milikmu? Jangan memutarbalikkan fakta. Bukankah kau yang memberikan kalung ini padaku untuk membujukku kembali? Telinga mana yang mendengar aku memberikannya padamu? Kak, kalung itu memang bukan untukmu. Lagi pula, bukankah kau bilang hubungan kalian sudah berakhir? Kenapa masih memakai kalung kakakku? Anak nakal ini, malah membela orang lain. Tunggu saja sampai di rumah, akan kuhajar kau. Sayang, kalung murahan begini paling-paling barang rongsokan dari pasar kaget atau hadiah undian supermarket. Hanya karena kau menghargai kenangan, kau masih memakainya. Kembalikan saja padanya, aku akan membelikanmu 10 yang lebih bagus. Tuan Yao, kau sudah berkali-kali menghina kami hari ini. Apa kau pikir keluarga Zhao bisa kau remehkan? Aku tidak bermaksud begitu. Kapan aku menghina? Pertama, kau berlagak sombong dengan uang puluhan juta untuk membeli geria tawang kami yang bernilai ratusan juta. Sekarang kau bilang pusaka keluarga Zhao adalah barang rongsokan, apa kau bosan hidup? Sekarang kau bilang pusaka keluarga Zhao adalah barang rongsokan, apa kau bosan hidup? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau kalung ini adalah pusaka keluarga Anda. Kak, kalung ini adalah hadiah terima kasih dari keluarga Zhao untuk kakakku. Aku yang menyimpannya sementara. Kembalikan padaku. HMPH, ayo pergi. Wah, nyamannya. Tidak ada lagi yang mengemeliku. Hidup ini indah sekali. Kalau kau berisik lagi, aku akan melemparmu dari atas sini. Mengenai kejadian terakhir kali, saya merasa sangat bersalah. Hari ini saya datang khusus untuk meminta maaf kepada Master. Jika Master berkenan memaafkan, terimalah pemberian ini. Biar aku yang ambil, biar aku saja. Aku tidak akan menerima pemberian tanpa alasan. Aku akan memberimu satu peringatan, takdirmu sedang terancam aura negatif yang sangat kuat. Bahaya sudah mendekat, nyawamu sedang di ujung tanduk. Silakan pergi, bos, anak ini terlihat biasa saja. Apa kata-katanya bisa dipercaya? Takdirmu terancam aura negatif yang kuat, bahaya besar akan segera tiba. Berita terkini, miliarder yang baru kembali, pemilik Dingsen Gold, Liang Dingsen, mengalami kecelakaan mobil di Jalan Zhongzheng sore ini sekitar pukul 15.15. Saat ini beliau sedang dalam penanganan darurat di rumah sakit. Kak, ada masalah. Apa ini tentang Liang Dingsen? Kak, kau benar-benar seperti dewa yang turun dari langit, ramalanmu tepat sekali. Tuan Liang. Master Lu, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Tuan Liang, bukankah Anda baru saja mengalami kecelakaan? Berkat peringatan Master Lu, saya menjadi lebih waspada. Saat naik mobil, saya meminta menantu saya duduk di depan untuk melindungi saya. Saya datang untuk berterima kasih dan ingin mempekerjakan Anda sebagai konsultan metafisika pribadi saya. Ya ampun, jadi menantu keluarga kaya ternyata tidak mudah. Sebutkan saja permintaan Anda. Saya punya banyak koleksi barang antik dan giok. Jika ada yang Master sukai, akan saya berikan dengan senang hati. Baik, aku setuju. Kalau begitu, saya akan menunggu kedatangan Anda di kantor. Master macam apa dia sampai ayah begitu menghargainya? Nian Wei, bukankah sudah kukatakan, jangan panggil aku ayah di tempat umum. Baiklah. Master Lu sudah datang, silakan duduk. Kau. Waktu di gang itu, tiba-tiba aku merasa energiku seperti tersedot habis, dan dialah yang menyelamatkanku. Master Lu tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga putri angkatku. Beliau benar-benar penyelamat keluarga Liang. Tuan Liang, meskipun aku setuju, aku tidak akan membantumu dalam segala hal. Hanya 3 kali. Aku akan membantumu maksimal 3 kali. Sebagai imbalannya, aku akan memilih 6 barang dari koleksimu. Ayah, setujui saja permintaan Master Lu. Dia juga sudah menyelamatkan nyawaku. Benar, jika Master Lu menjadi menantuku, bukankah semua masalah akan selesai? Baiklah, sesuai keinginan Master Lu. Sudah hampir waktunya makan. Nian Wei, dia sudah menyelamatkan nyawamu. Kenapa kau tidak mengajaknya makan siang? Tidak perlu, aku pergi dulu. Jika ada apa-apa, hubungi Guandong Liang. Master Lu, sekarang Anda bekerja sama dengan ayah saya, mungkin kita akan sering bertemu. Ini hanya makan siang biasa, tolong hargai tawaran saya. Master Lu, umur kita sepertinya tidak jauh berbeda. Terus memanggilmu, Master, terdengar sangat kaku. Bagaimana kalau aku panggil Jiuxia saja? Apakah semua wanita di dunia manusia ini suka bicara sendiri sesuka hati? Kau bicara seolah-olah kau bukan manusia saja. Jangan terlalu dingin begitu, ayolah kita berteman. Aku tidak tertarik berteman denganmu. Aku sudah kenyang, bagus ya? Pantas saja kau begitu cepat setuju untuk cerai. Ternyata kau sudah punya wanita lain. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Aku istrinya. Kukira siapa? Ternyata mantan istri Jiuxia.
Sudah cerai? Kenapa masih mengaku-ngaku sebagai istrinya? Lu Jiuxia, jawab aku, apa kalian sudah berselingkuh sejak lama? Bukankah kau juga sudah lama berkencan dengan pria lain? Aku. Apa kau pikir kita sama? Kau itu siapa? Aku bisa menghancurkan orang sepertimu kapan saja. Jadi kau pikir Jiuxia harus terus menjadi anjing penjilatmu? Kau pikir dia tidak bisa hidup tanpamu? Kau merasa tidak tenang melihatnya bahagia sekarang, kan? Lu Jiuxia, kau diam saja melihat wanita liar ini menghinaku seperti itu. Cukup. Karena janjiku pada Guandong Liang, aku sudah banyak bersabar padamu. Ini peringatan terakhir, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Jangan berulah di depanku, atau kau akan menyesal. Dengar itu, Kak, Jiuxia bilang kau sangat mengganggu. Kau juga, menjauhlah dariku. Aku tidak tertarik pada wanita. Jika Tuan Liang ada masalah, aku akan turun tangan. Jangan menggangguku. Cih, keras kepala sekali. Tunggu, tidak tertarik pada wanita? Jangan-jangan dia suka pria. Bos, Anda ada pertemuan sore ini. Baik, kita berangkat setengah jam lagi. Baik. Bos, hehehe. Asisten Yang, ada apa denganmu? Dingsen, aku kedinginan. Temani aku, ya, kau. Apa yang kau bicarakan? Kau sudah tidak mengenaliku lagi. Tuan Liang, apa yang terjadi? Lepaskan ini. Astaga, Kak, apa ini perlu tindakan ekstrim? Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Inikah alasan Anda memanggil saya? Altar di seberang sana, dengan 3 batang dupa, itu adalah formasi Feng Shui pencabut nyawa. Apa? Siapa yang begitu kejam ingin mencelakaiku? Master Lu, Anda sangat sakti, tolong bantu aku menghancurkan formasi ini. Itu tergantung padamu. Apa ada sesuatu yang lupa kau ceritakan padaku? Master Lu, seperti yang Anda lihat, saya dijebak oleh seseorang. Tidak ada yang saya sembunyikan. Tolong jangan berbelit-belit, segera selesaikan masalah ini. Ini jimat pelindung nyawa untukmu. Datanglah lagi setelah kau mengingat semuanya. Master, ayahku. Dia tiba-tiba menjadi gila. Kau putri kandungnya. Benar, tapi dia tidak pernah mengizinkanku mengatakannya pada orang lain. Ibuku adalah istrinya sebelum dia sukses. Kemudian dia meninggalkan kami, pergi ke luar negeri, menjadi kaya, dan punya keluarga serta putri baru. Li Hongsen yang kau temui itu adalah menantu dari putri barunya. Ibuku sudah meninggal. Meski dulu dia menyakiti kami, dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Jadi saat dia mencariku, aku tetap memaafkannya. Jiuxia, aku mohon selamatkan dia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau tidak perlu begitu. Aku sudah menerima bayarannya, jadi aku tidak akan tinggal diam. Tapi aku menyelamatkan nyawa, bukan nasib. Segala sesuatu ada sebabnya, dan semua akar masalah ada pada dirinya sendiri. Aura jahat yang kuat. Meski hanya roh biasa, tapi dendamnya begitu besar. Kau akhirnya sadar. Masih belum mau jujur. Aku tidak mengerti maksud Master Lu. Karena kau tidak mau jujur, aku tidak bisa menolongmu. Selamat tinggal. Master Lu, Anda berjanji akan membantuku 3 kali. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Cepat usir dia. Usir dia? Usir siapa? Bukankah tadi kau bilang tidak mengerti maksudku? Aku, ayah, katakan saja yang sebenarnya. Jika terus begini, ayah bisa mati. Formasi Feng Shui pencabut nyawa ini kau sendiri yang memasangnya, kan? Ya. Formasi 5 unsur di kantormu kekurangan unsur kayu. Karena kau berunsur tanah, dan kayu menekan tanah. Orang yang kau bunuh itu berunsur kayu, bukan? Bukan aku,
Bukan aku. Di tempat inilah kau membunuhnya, dan formasi ini digunakan untuk menekan arwahnya. Benar. Cukup, seumur hidupku, aku hanya melakukan satu kesalahan ini. Aku pergi jauh dan menghabiskan 30 tahun untuk menebus dosa. Kenapa dia masih tidak melepaskanku? Tidak, Zheng Zihao sudah mati bertahun-tahun. Haruskah aku ikut mati bersamanya? Aku sedang di puncak kejayaan, aku tidak boleh mati, dan tidak akan mati. Dia adalah sahabat terbaikku, rekan kerja yang paling serasi. Tapi aku membunuhnya karena cemburu. Ding Shen, aku baru saja melamar Wen Hui dan berhasil. Ayahnya bilang mau berinvestasi pada kita. Kita pasti bisa sukses. Kenapa? Kenapa dia bisa memiliki segalanya? Sedangkan aku hanya layak menjaga istri dan anak yang biasa saja, dan seumur hidup harus mengikuti perintahnya. Saat itu, aku dibutakan oleh rasa iri. Ding Shen, masa depan kita akan. Kau kenapa? Matilah kau, karena kita sahabat baik, biarkan aku yang menjalani hidupmu. Aku meninggalkan istri dan anakku, menikahi tunangannya, mendapat dukungan mertua, dan karierku pun melejit. Tapi setiap malam aku bermimpi dia datang menagih nyawaku. Lalu aku bertemu seorang biksu sakti, dia membantuku membuat formasi ini dan menyuruhku pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Lalu, kenapa kau kembali? Sudah 30 tahun berlalu, kupikir semuanya sudah berakhir. Aku sudah tua, dan ingin menghabiskan masa tua di tanah kelahiranku. Orang yang berkhianat dan membunuh demi harta tidak layak aku tolong. Tidak, tidak, aku tidak boleh mati, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Liang Dingsen, kembalikan nyawaku, aku sudah menunggumu sangat lama. Tolong aku. Master Lu, aku tahu dosanya sangat besar. Jika kau tahu, maka diamlah. Tapi bagaimanapun dia adalah ayahku, aku tidak bisa melihatnya. Kalau begitu, kau saja yang selamatkan dia. Master macam apa kau ini? Membiarkan kutukan dan roh jahat mencelakai orang, tapi kau hanya diam saja. Membiarkan kutukan? Apa membunuhnya saja sudah cukup memuaskan dendammu? Apa kau ingin membunuh putrinya juga? Apa membunuhnya saja sudah cukup memuaskan dendammu? Apa kau ingin membunuh putrinya juga? Akhirnya hari ini tiba juga. Siapa kau? Selamatkan mereka. Aku ingin menyelamatkanmu. Jika kau membunuh mereka, kau akan berdosa besar dan tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Aku tidak peduli. Liang Fusen telah merampas hidupku dan mencuri kontrakku. Selama aku bisa membalas dendam, aku tidak peduli pada apapun. Aku bukan tandinganmu. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa membalas dendam. Sudah kubilang, aku sedang membantumu. Orang jahat itu sudah menerima ganjaran yang setimpal. Kontrak yang dicuri itu sudah kuambilkan untukmu. Sekarang, pergilah dengan tenang ke alam baka. Kontrak yang dicuri itu sudah kuambilkan untukmu. Sekarang, pergilah dengan tenang ke alam baka. Ini adalah keberuntungan naga. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Jika ada kesempatan di kehidupan mendatang, aku pasti akan membalasnya. Sisa hidupmu akan dipenuhi kesialan. Dibandingkan membunuhmu langsung, melihatmu hidup menderita seperti ini jauh lebih memuaskan bagiku. Apa yang dia katakan itu benar. Ya, kau telah kehilangan kontrak itu. Mulai sekarang, investasi apapun yang kau lakukan pasti akan gagal. Sejak saat kau membunuhnya, karma burukmu sudah digariskan. Tidak, tidak mungkin. Aku baru saja kembali ke negara ini untuk membangun bisnis besar. Tanpa kontrak itu, bagaimana aku bisa bertahan? Master Lu, Anda bisa memberikan keberuntungan naga kepada orang lain, Anda juga bisa memberikannya padaku. Apapun yang Anda inginkan, akan kuberikan. Bagaimana dengan Yan Wei? Kau menyukainya, kan? Aku bisa menyerahkannya padamu, asalkan kau membantuku sekali lagi. Ayah, apakah aku hanya sebuah alat bagimu? Diam kau, kesepakatan kita sudah berakhir. Kusarankan kau segera bertobat, atau nasibmu akan jauh lebih buruk. Kak, kau masih ingat pekerjaan baru yang kukatakan 2 hari lalu? Ternyata kau lupa. Bos besar Han Rongfa datang karena reputasimu untuk meminta saran. Imbalannya sangat besar, dan aku sudah menerimanya untukmu. Kak, kau masih ingat pekerjaan baru yang kukatakan 2 hari lalu? Ternyata kau lupa. Bos besar Han Rongfa datang karena reputasimu untuk meminta saran. Imbalannya sangat besar, dan aku sudah menerimanya untukmu. Kau pandai sekali mengambil keputusan sendiri. Ya, demi Tuhan, aku melakukan ini semua demi dirimu. Tentu saja, sedikit upah lelah untukku juga tidak salah, kan, Master Lu? Kapan Anda punya waktu luang untuk pergi ke sana? Kalau begitu, bagaimana mungkin aku menolak niat baikmu? Kita pergi hari ini.
Wah, harum sekali. Astaga, bukankah itu aktris terkenal An Xin Mei? Aslinya jauh lebih cantik daripada di TV. Kulitnya putih bersinar, dan matanya sangat memikat. Halo, kami datang untuk menemui Bos Han. Oh, jadi kalian orangnya. Tidak perlu lagi, kemarin aku sudah mengundang seorang master untuk memberi petunjuk pada Bos Han. Silakan kalian pulang, tapi, Bos Han sendiri yang mengundang kami. Kami harus menemuinya dulu. Apakah Master Lu sudah datang? Cepat, silakan masuk. Ya ampun, tempat ini mewah sekali. Kak, sudah kubilang kan ada hal bagus di sini. Bau di rumah ini sungguh tidak enak. Ada aroma busuk dari roh rubah jahat dan bau amis makhluk halus. Sayang, aku sudah mengundang seorang master untukmu, kenapa kau masih bersikeras memanggil dua orang lagi? Merepotkan saja. Semakin banyak master semakin baik. Selama bisa membantuku keluar dari masalah ini, imbalannya tidak akan kurang sedikit pun. Bos Han, ceritakan masalah Anda. Kakakku sangat berbakat dan ahli dalam Feng Shui serta ramalan nasib. Dia pasti bisa membantu Anda. Masih muda tapi bicaranya besar sekali. Menurutku, mereka ini pasti penipu. Jangan tidak sopan kepada master. Saat aku masih muda, seorang peramal berkata bahwa berdasarkan garis tanganku, aku akan sulit memiliki keturunan. Dulu aku tidak mempercayainya, tapi sekarang di usiaku yang sudah lewat 40, meski sudah bersama banyak wanita, aku belum punya satupun anak. Ternyata ramalan itu benar-benar terjadi. Akhir-akhir ini aku merasa sangat lelah, tubuhku semakin tidak bertenaga. Entah apakah master punya cara untuk mengubah nasibku. Bisakah kau perlihatkan cincin giok itu padaku? Giok darah perak, seumur hidupku, baru kali ini aku melihatnya. Aku merasa seluruh tubuhku jauh lebih ringan, dan aku merasa lebih berenergi. Master benar-benar orang sakti. Apa? Sayang, kau hamil. Apa? Sayang, kau hamil. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, dia sudah mandul selama bertahun-tahun. Kalian pasti sudah bersekongkol sebelumnya. Master, bukankah katanya nasibnya tidak akan punya anak? Kau memang sulit memiliki keturunan, tapi kulihat dari wajahmu, kau adalah orang yang dermawan. Kebaikan yang kau lakukan selama bertahun-tahun telah mengubah garis nasibmu yang asli. Semua masalah ini disebabkan oleh cincin giok ini. Benda ini mengandung energi jahat yang parasit. Jika dipakai terus-menerus, energi kehidupanmu akan terkuras habis hingga kau mati. Kusarankan jangan berurusan dengan benda terkutuk, atau kau akan terkena karmanya. Kau, benda ini pemberianmu, kau sengaja melakukannya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Beraninya kau mencelakaiku, akan kuberi kau pelajaran nanti. Terima kasih, Master, karena telah mewujudkan keinginan terbesarku selama bertahun-tahun. Aku akan melipat gandakan imbalannya dan segera mentransfernya ke rekening Anda. Kita kaya mendadak, kita kaya. Tidak perlu. Aku hanya menginginkan sepasang awan putih itu. Sekarang kau sedang hamil, jangan tinggal bersama orang tuamu dulu. Tetaplah di sini, agar aku bisa lebih tenang. Baiklah. Besok aku akan mencarikan ahli gizi terbaik untuk merawatmu. Ada apa? Apa ada sesuatu yang tidak kau sukai? Rasanya seperti ada sesuatu di dalam perutku. Keluar dari perutku. Sayang, apa kau sudah gila? Kau bisa menyakiti bayi kita. Master Lu, akhirnya Anda datang. Istriku, dia. Siapa yang menyuruhmu membawanya ke rumah ini? Aku. Aku pikir jika dia bersamaku, aku bisa menjaganya. Bodoh, masalahmu sendiri saja belum selesai. Beraninya kau mau menjaga orang lain. Kau lagi. Terakhir kali aku mengampunimu, tapi kau masih berani mencelakai orang lain. Siapa nama master yang diperkenalkan An Xin Mei padamu? Master Xuanji. Sudah kuduga itu dia. Sebaiknya kau menjauh dari An Xin Mei. Dia sudah lama berurusan dengan ilmu hitam, pasti ada pemujaan roh rubah jahat di rumahnya. Meski penampilannya cantik menawan, jiwanya sudah dikuasai iblis. Jika kau terus berhubungan dengannya, bayimu pasti tidak akan selamat. Hahaha, iya, iya. Aku pasti akan mengingat nasihat master. Kemana perginya orang ini di tengah malam begini? Kak, kau mau kemana? Kemana perginya orang ini di tengah malam begini? Kak, kau mau kemana?
Siapa kalian? Kenapa kalian menculikku? Aku tidak punya apa-apa. Diam kau, brengsek. Bos, orangnya sudah kami bawa. Di mana ini? Saudara-saudara, kita tidak punya masalah. Kenapa kalian menangkapku? Nak, salahmu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Tolonglah, dengan kemampuanku ini, jika ada yang memicuku, aku hanya akan pergi dengan tenang. Oke, siapa yang bisa kupicu? Siapa bilang kau tidak memicu siapapun? Kau telah memicu kemarahan yang mulia ini. Kau adalah Suanji. Kau telah memicu kemarahan yang mulia ini. Kau adalah Suanji. HMPH. Kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Bisakah seseorang menua sebanyak ini hanya dalam 1 bulan? Jangan berpura-pura tidak bersalah. Bukankah ini semua karena perbuatan Lu Jiuxia? Tunggu, apa hubungannya dengan kakakku? Dia hanya mempermalukanmu di pelelangan. Dia tetaplah seorang master, tidak mungkin kau semarah ini, kan? Bodoh, kalian menangkap orang yang salah, orang ini hanyalah sampah tidak berguna. Yang diinginkan yang mulia adalah Lu Jiuxia. Sialan kaulah dukun palsu yang tidak berguna. Pedang pembantai, hati-hati kau akan disambar petir sampai mati. Ternyata ini salah paham. Karena kalian salah tangkap, lepaskanlah aku. Aku memang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak ada gunanya menangkapku. Siapa bilang tidak ada gunanya? Wadah ini sudah terlalu tua. Awalnya aku ingin menggunakan tubuh Tuan Zhao, tapi Lu Jiuxia menghalangiku. Aku terpaksa mengalihkan target ke Han Rongfa, tapi dia mengacaukannya lagi, hingga aku menjadi tua renta seperti hantu ini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Aku baru menyadari kau lebih cocok daripada siapapun. Tubuh yang murni dan masih muda. Yang terpenting, dengan tubuhmu, aku bisa mendekati Lu Jiuxia, merebut seluruh kekuatannya, lalu menyiksanya sampai mati untuk membalaskan dendamku. Kau tahu kemampuan kakakku. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Jika kau pintar, segera lepaskan aku, mungkin aku bisa memohonkan ampun untukmu. Haha, yang mulia tidak akan memberimu kesempatan itu. Jaga pintu dengan ketat, jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Jangan, lepaskan aku, dasar dukun tua yang tidak bermoral dan licik. Ajal sudah di depan mata, masih berani bicara kasar. Lagi pula aku akan mati. Dasar bajingan tak berhati yang akan mati tanpa keturunan, aku tidak akan membiarkanmu merasa tenang. Apa? Kau. Datang, kau? Sebenarnya siapa kau? Masih begitu muda, tapi kekuatan sihirmu begitu mengerikan. Tanpa petunjuk apapun, kau bisa menemukan tempat ini dengan tepat. Orang yang akan membunuhmu. Aku tidak punya dendam padamu, kenapa kau ingin membunuhku? Berlatih selama 100 tahun dalam tubuh manusia, bukannya memiliki hati yang welas asih untuk menyelamatkan dunia, kau malah menggunakan ilmu hitam untuk mencuri nasib orang lain. Kau pantas mati. Tidak, aku belum ingin mati. Master, ampuni nyawaku, aku tidak akan berani berbuat jahat lagi. Bintang selatan di kiri, 7 bintang di kanan, hancur. Kakakku yang baik, aku tahu kau pasti akan datang menyelamatkanku. Laki-laki sejati, kenapa menangis begitu saja? Di mana harga dirimu? Tolonglah, orang biasa mana yang pernah melihat kejadian mengerikan seperti itu? Kau tidak tahu, dukun tua Suanji itu, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura hitam, sangat menakutkan dan aneh. Omong-omong, di mana Suanji? Dia tidak akan muncul lagi dari suatu tempat untuk menangkapku, kan? Dia sudah musnah menjadi abu. Musnah? Bahkan tidak butuh kota abu lagi. Kejahatan akan membinasakan pelakunya sendiri. Penyihir pun terbagi antara jalan sesat dan jalan benar. Jalan benar mengumpulkan berkah.
Awalnya menderita, kemudian ternama, dan akhirnya mencapai takdir sejati. Penyihir sesat seperti Xuanji, yang mendambakan keabadian dan menentang takdir. Meskipun aku tidak membunuhnya, hukum alam tidak akan membiarkannya. Orang awam mana mungkin mengerti, bagaimana rasanya hidup abadi namun kesepian dalam waktu yang tak terbatas. Tuan Muda Guan, kudengar untuk meminta bantuan Master Lu, harus melewati Anda terlebih dahulu. Tuan Muda Guan, kudengar untuk meminta bantuan Master Lu, harus melewati Anda. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Anda. Kami tidak tahu apa syarat dari Master Lu, asalkan bisa menyembuhkan ibu saya, kami bersedia melakukan apapun. Ya ampun, ini bukan rumah pribadi, ini seperti istana kaisar. Mengambil satu vas bunga saja sudah bisa ditukar dengan satu rumah. Tuan Muda Guan. Oh, maaf Direktur Yao. Sebenarnya tidak ada syarat khusus, hanya saja setelah selesai, biarkan Master Lu berada di rumah Anda sendirian untuk sementara waktu. Ah, ini. Kenapa? Apa tidak nyaman? Bukan, bukan begitu. Syarat ini terlalu sederhana. Apakah Master Lu benar-benar bersedia menyembuhkan ibu saya hanya dengan tinggal di rumah saya sebentar? Seorang Master selalu punya keunikan tersendiri. Jangan melihat syarat ini remeh, tapi bagi Master Lu, ini lebih penting daripada gunung emas. Asalkan Anda setuju, saya akan segera membawa Master Lu ke rumah untuk mengobati nyonya besar. Tentu saja tidak masalah, terima kasih banyak Tuan Muda Guan. Jika ada yang bisa saya bantu di masa depan, katakan saja, saya tidak akan menolak. Perjalanan ini benar-benar menguntungkan. Rumah yang penuh dengan barang antik berenergi spiritual ini cukup untuk diserap kakakku selama 3 hari 3 malam, dan aku juga bisa membuat Direktur Bank Kota Jingkai berhutang budi padaku. Rencana ini mantap. Paman, aku datang untuk menjenguk nenek. Kau, adik Swear, kenapa kau ada di sini? Maaf, Direktur Yao, sepertinya Master Lu tidak akan datang. Maaf, Direktur Yao, sepertinya Master Lu tidak akan datang. Tuan Muda Guan, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Anda mungkin belum tahu, keponakan kesayangan Anda inilah orang ketiga yang merusak hubungan Master Lu. Lu Jiuxia, Master macam apa dia? Hanya pecundang yang diusir dari rumah, bahkan tidak punya pekerjaan tetap, setiap hari hanya berpura-pura jadi dukun. Diam, Tuan Han Rongfa sendiri yang memberitahuku bahwa Master Lu yang menyelamatkan nyawa keluarganya dan menjaga bayi di kandungan Nyonya Han. Anak itu sekarang lahir dengan sehat, keluarga Han memujanya seperti dewa. Bagaimana mungkin itu bohong? Sedangkan kau hanya pengangguran yang tidak berguna. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Guan. Paman, Swear sudah lama memberitahuku bahwa adiknya tidak pernah pulang. Dia bekerja sama dengan Lu Jiuxia untuk menipu orang. Paman sudah ditipu oleh mereka. Masih berani bicara sembarangan. Cukup, Direktur Yao, Anda tidak perlu repot lagi. Saya pamit sekarang, Master Lu tidak akan datang lagi. Untuk penyakit nyonya besar, silakan cari cara lain. Kenapa wajahmu seperti itu setelah pulang? Apa Xuanji hidup kembali? Bukan, aku baru saja bertemu dengan kotoran yang bisa bicara. Rasanya sangat sial. Kak, kau ternyata bisa bercanda juga ya. Kau semakin terlihat seperti manusia biasa. Kau sedang menghinaku. Tidak berani? Demi langit dan bumi, aku memujimu karena kau semakin punya perasaan. Tidak peduli apa kata orang, kau adalah kakak terbaikku. Lu Jiuxia, apa maksudmu? Hanya karena Yousu bersamaku, kau sengaja mempersulitnya, bahkan menyuruh Dong Liang mengacau di keluarga You untuk mengadu domba. Kau benar-benar picik. Mempersulitnya? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Bagaimana bisa aku mempersulitnya? Jangan berpura-pura, keluarga You adalah calon mertuaku. Nenek Yousu sakit parah, kau menolak menyelamatkannya, dan bilang itu karena aku. Bukankah ini sengaja ingin menghancurkan pernikahanku? HMPH, jangan pikir aku tidak tahu apa rencanamu. Bahkan jika aku tidak bersama Yousu, kau tetap tidak punya kesempatan. Aku perintahkan kau, pergi ke keluarga You sekarang juga untuk mengobati nyonya besar. Memerintahku, sepertinya kau benar-benar sudah bosan hidup. Kak, maaf, biar aku yang urus. Bagaimanapun dia kakakku, aku tidak bisa benar-benar melukainya. Kak, kakakku sama sekali tidak tahu soal ini, akulah yang menolaknya, berhentilah bersikap manja seperti nona besar. Lagi pula, kau tidak punya hak untuk menyalahkan kakakku, jangan ikut campur lagi. Bagus, terus saja panggil dia kakak. Sekarang aku jadi orang asing. Aku tidak percaya Lu Jiuxia punya kemampuan medis sehebat itu. Yousu, ayo pergi. Yousu, apa yang kau lakukan? Tuan muda keluarga You yang terhormat malah berlutut padanya. Anak bodoh yang tidak berguna. Ayahmu baru saja bilang, jika hari ini kau tidak bisa membawa Tuan Lu kembali,
Anggap saja dia tidak pernah punya anak sepertimu. Aku tahu, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Hubunganku dengan Nona Guan tidak seperti itu. Aku mohon, selamatkan nenekku. Swear, maafkan aku, jika aku tidak bisa membawa Tuan Lu, ayah dan pamanku tidak akan mengakuiku lagi. Jika aku bukan putra keluarga Yao, kau pun tidak akan melirikku. Sekarang kau puas, kau bisa bangun dari mimpi indahmu sekarang. Sebenarnya aku pergi ke rumahnya hari ini, lagi pula kau tidak punya perasaan pada kakakku. Rumahnya penuh dengan barang antik, energinya sangat luar biasa. Seperti tempat suci kecil, kesepakatan ini sangat menguntungkan. Bangunlah. Kau setuju? Tuan Lu, silakan dinikmati. Ini istriku, San Yue. Yue, tolong bawa ibu keluar. Baik, aku akan segera pergi. Tuan Lu, langsung saja ke intinya. Ibuku tiba-tiba menderita penyakit aneh 3 bulan lalu. Dia tidak bisa terkena cahaya. Dia akan berteriak jika terkena matahari. Waktu tidurnya terbalik, dan sepanjang malam dia mengeluarkan suara desisan seperti kucing. Banyak ahli sudah memeriksanya tapi tidak menemukan penyebabnya. Aku berpikir apakah ada sesuatu yang mistis. Kak, apakah? Apakah dia sudah mati? Bukankah ini kesepakatan bagus yang kau berikan padaku? Kenapa sekarang kau takut? Mana ku tahu wanita tua itu begitu menakutkan? Kupikir hanya gangguan roh biasa. Ini sudah seperti adegan mayat hidup. Biar aku periksa nadinya dulu. Tuan Lu, apa yang terjadi? Ada apa dengan ibuku? Tuan, jangan bergerak. Menghentikan pengobatan secara tiba-tiba akan berakibat fatal. Ibumu terkena racun 10 bintang, itu bukan masalah besar, hanya saja usianya sudah tua. Jika racun itu dipaksa keluar, prosesnya akan sangat menyakitkan, seperti ribuan semut menggerogoti hati. Teruslah membual, energi negatif apa? Kau terlalu banyak menonton drama. Ya. Ayah, dengar tidak? Penipu ini bahkan menggunakan dialog yang sangat kuno. Ruyang, Tuan Lu direkomendasikan langsung oleh Tuan Han, jaga bicaramu. Han Rongfa, apa yang diketahui orang kaya baru itu? Profesor Alvin yang kundang adalah otoritas psikiatri internasional. Dia sudah menerbitkan belasan jurnal ilmiah. Lalu dia, apa kualifikasinya? Tunjukkan sertifikat praktiknya. Hei, bocah, bicaralah yang sopan. Kakakku mau datang saja sudah merupakan kehormatan bagi keluarga Yao. Kehormatan? Aku sudah sering melihat dukun gadungan sepertimu, berpura-pura mistis hanya untuk menipu uang, kan? Sekarang, bawa asistenmu dan segera keluar dari rumahku. Atau aku akan lapor polisi atas praktik medis ilegal dan masuk tanpa izin. Lapor polisi. Sadarlah, ayahmu yang memohon berkali-kali barulah kakakku mau datang. Kami akan pergi sekarang. Tunggu saja profesor yang itu datang dengan pesawat, nenekmu pasti sudah mati kaku. Saat itu kau bahkan tidak akan sempat menangis di makamnya. Dasar orang tidak tahu diuntung. Nenek, kau. Seluruh rakyat tunduk, Kaisar Abadi melindungi. Enyah. Enyah. Tuan Lu, untung ada Anda di sini. Jika Anda tidak turun tangan, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sudah kubilang, kemampuan kakakku luar biasa. Hanya saja ada orang yang tidak tahu barang bagus, niat baik kakakku malah dihina. Benar, benar, dasar anak durhaka yang buta, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lu. Dasar anak durhaka yang buta, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lu. Aku. Kata-kataku tadi sangat tidak sopan. Aku tidak mengenali orang hebat. Kuharap Tuan Lu berlapang dada memaafkan kebodohanku. Tuan Lu, tolong segera selamatkan nenekku. Aku mohon, jangan masukkan ke hati ucapan bocah bodoh ini. Tolong selamatkan ibuku. Yang kau sudah kembali. Iya, aku sudah kembali. Anak bodoh, kenapa menangis? Yue, ada apa denganmu? Ibu, penyakit ibu akhirnya sembuh. Penyakitku, aku baik-baik saja. Penyakit apa? Hanya saja kepalaku agak sakit sekarang. Ibu, apa ibu tidak ingat? Ibu sudah sakit selama 3 bulan. Sepertinya kemarin Yue memberiku obat. Aku ingat sepertinya Yue. Ibu, jangan terburu-buru memikirkan masa lalu. Bukankah ibu bilang kepala ibu sakit? Kenapa kau panik? Apa kau melakukan sesuatu pada nenek? Aku ingat sekarang, tadi malam Yue membawakan semangkuk sup, katanya sup penenang dari kuil. Lalu aku merasa terus tertidur lelap.
Dalam keadaan linglung, aku merasa diriku berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Ibu, itu untuk menenangkan ibu, bagaimana mungkin? Diam kau terlihat sangat bersalah. Sepertinya dugaanku benar, kaulah yang mencelakai nenek. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ruyang, kau selalu berprasangka buruk padaku sejak kecil. Aku hanya mengkhawatirkan ibu. Sup penenang itu dicampur dengan racun kehilangan hati. Bukan? Kau mulai memberikannya sejak 3 bulan lalu, kan? Apa? Yue, apakah yang dia katakan itu benar? Lao Yao, jangan dengarkan dia. Mana mungkin aku mencelakai ibu? Racun kehilangan hati butuh darah kerabat untuk diminum. Harus diberikan setiap hari selama 3 bulan agar menjadi racun. Pelakunya pastilah orang yang makan dan minum bersamanya setiap hari. Tidak? Apa yang kau bicarakan? Pantas saja kau bersikeras menyuapi obat sendiri setelah nenek sakit, dan tidak pernah membiarkan kami ikut campur. San Yue, apa kesalahan keluarga Yao padamu? Aku juga tidak ingin melakukannya, tapi dia bilang, selama ibu sakit, keluarga ini akan lebih bergantung padaku, dan Lao Yao tidak akan lagi memikirkan mantan istrinya. Kau bahkan cemburu pada orang yang sudah meninggal bertahun-tahun. Ya, aku yang melakukannya, tapi siapa di antara kalian yang tahu penderitaan di hatiku? Lao Yao, di hatimu selamanya hanya ada mantan istrimu. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Kapan kau pernah benar-benar melihatku? Ibu memanggilku dengan manis, tapi setiap kali Ruyang kembali, di mata ibu hanya ada dia, hanya ada cucu kandung ibu ini. Ruyang sejak kecil selalu memerintahku sesuka hatinya, tidak ada rasa hormat sedikit pun. Di rumah ini, aku bahkan lebih rendah dari seorang pembantu. Cukup, selama bertahun-tahun ini, nuraniku bersih terhadapmu. Meskipun ibu pilih kasih pada cucunya dan Ruyang tidak menyukaimu, bagaimana bisa kau tega mengguna-guna ibu? Kau benar-benar berhati iblis. Guru itu bilang guna-guna ini hanya akan membuat orang linglung dan jadi bergantung pada orang di sekitarnya. Aku hanya ingin ibu sedikit bingung agar dia lebih membutuhkanku. Aku sungguh tidak tahu kalau ini bisa merenggut nyawa. Pergilah. Surat cerai akan dikirimkan kepadamu. Mulai sekarang, kau tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Yao. Tidak. Yao, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tahu aku salah, aku hanya hilang sesaat. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon padamu. Memberimu kesempatan, jika bukan karena Tuan Lu, siapa yang akan memberi ibu kesempatan hidup? Yue, ada kesalahan yang cukup dilakukan sekali saja. Hubungan kita berakhir di sini. Tidak. Yao, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tahu aku salah, aku hanya hilang sesaat. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon padamu. Memberimu kesempatan, jika bukan karena Tuan Lu, siapa yang akan memberi ibu kesempatan hidup? Yue, ada kesalahan yang cukup dilakukan sekali saja. Hubungan kita berakhir di sini. San Yue, cepat pergi dari sini. Apa kau mau menunggu polisi datang dan menuntutmu atas percobaan pembunuhan baru kau mau pergi? Nenek baru saja siuman, apa kau ingin membuatnya celaka lagi karena marah? Baiklah, bagus. Selama bertahun-tahun aku mengurus segalanya di dalam dan luar rumah. Kalian keluarga Yao semuanya orang suci, dan hanya aku yang jahat. Aku pergi, aku pun sudah tidak sudi tinggal di penjara ini. Tuan Lu, kali ini berkat bantuan Anda, ibunda saya bisa melewati masa kritis ini. Kutukan itu sudah dihilangkan. Nyonya besar hanya perlu istirahat total selama sebulan untuk pulih kembali. Kebaikan Tuan sangat besar. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Sebelumnya saudara Guan pernah menyebutkan soal imbalan atas kesembuhan ibu saya. Saya akan segera menyuruh orang menyiapkannya. Silakan Tuan beristirahat di sini.